Pace bene, masih di mea culpa. Paus Fransiskus yang dicurigai ada banyak kesalahan yang mungkin saja bisa ditemukan dalam diri Paus Fransiskus, sehingga dengan gampang orang-orang memberikan serangan kepada dia. Entah apapun yang dikatakannya. Kemarin ketika ada dukungan kepada LGBT, bagaimana seorang Paus mendukung LGBT? Bagaimana Katolik ini? Lebih luas lagi, Katolik. Saya ikut jadi salah karena saya Katolik. Lalu ada yang berkata, kemudian Paus Fransiskus mengatakan, bukan persis Paus Fransiskus meskipun dokumen itu ditandatangani. Ada dokumen dari kepausan yang mengatakan bahwa gereja tidak memberkati perkawinan sesama jenis. Kata orang lagi, vulnerable, gampang sekali dilukai. Bagaimana Paus Fransiskus sudah mendukung, memberikan fund, dukungan dana kepada pembuatan film tentang homoseksuality. Setelah ada untungnya, lalu dia mengkhianati lagi. Ikut juga Elton John yang mengatakan itu dengan membuat hashtag hypocrisy, kemunafikan. Setelah berinvestasi di film Rocketman, Paus Franciscus mengatakan tidak mendukung sakramen perkawinan untuk same-sex marriage. Kasihan sekali bapak itu dengan gampang diserang orang. Anak-anak pula, ada anak-anak remaja. Ya, ya, kita tiba pada era itu ya dengan gampang membuat kritik, tak peduli apakah kritikku ini melukai hati banyak orang atau tidak. I don't care. Nah itu satu. Yang kedua, mari berandai-andai. Andai saja Paus Fransiskus membuat pernyataan yang keliru. Lalu ada orang Katolik yang tiba-tiba muncul seperti pahlawan menyuarakan kebenaran dan mengobjekkan pribadi Paus. Bukan sebagai pribadi dalam dirinya tetapi sebagai seorang pemimpin gereja. Dan dia mengklaim diri sebagai Katolik. Barangkali Katolik yang lebih orisinal, yang lebih otentik. Saya kadang berpikir krisis kita yang terutama bukan krisis pengetahuan, tapi krisis ketaatan. Taat bukan berarti kamu engge jaza, bukan berarti setuju-setuju saja pada apa yang dikatakan. Nah, bukan seperti itu. Taat menekankan kesatuan, sekalipun ada perbedaan. Gereja Katolik mengcover kehidupan dari banyak orang, kehidupan beriman dari banyak orang, bukan dari satu sudut pandang, bukan dari satu ras saja, satu negara saja, banyak. Dan ada orang-orang yang mencoba mengkritik itu dari aliran yang satu ke aliran yang lain dengan gampang, melukai hati, ya membuat komentar-komentar yang melukai hati. Sekali lagi saya pikir keterpecahan ini semua muncul karena ketidaktaatan. Bukan kekurang cerdasan. Gereja menawarkan pengetahuan. Nah, ada ketidaktaatan dengan memunculkan pengetahuan-pengetahuan yang lain yang akhirnya membawa kita pada pertanyaan, apa itu kebenaran? Dan ketidaktaatan ini memang bertumbuh dari lingkungan yang paling kecil di rumah. Sampai kemudian apa yang dipelajari di rumah, di sekolah, tertanam dalam pikiran dan di kemudian hari dibahasakan secara publik. Dan tidak lagi mengerti ada sense of obeying, rasa dari menaati. Saya benar-benar ya akhirnya berpikir juga ketika menemukan ya seorang Katolik mengkritik kekatolikan, menyuarakan kebenaran dan dengan gampang mendowngrade posisi seorang paus. Inilah kebenaran. Seolah-olah mau mengatakan itu. Kristus mengajarkan ketaatan. Kristus taat untuk kita sampai wafat,
sampai wafat di salib. Itu satu antifon yang dibunyikan, dinyanyikan, dikumandangkan pada pekan suci. Menekankan kedirian Kristus yang taat sampai mati kepada Bapa. Saya pikir banyak yang diketahui oleh ahli Taurat yang tidak dikatakan oleh Yesus sendiri. Artinya dari pengetahuan intelektual, eh, Yesus tidak mengajarkan semua yang kita dengarkan itu dari mulutnya di dalam kitab suci. Ada juga pengajaran-pengajaran intelektual yang kita dapat dari ahli Taurat, orang-orang Farisi. Bahkan dari orang yang disebut kafir pada masanya. Ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditawarkan. Tetapi ada yang istimewa dari Kristus, yaitu ketaatan. Ketaatannya kepada Bapa menginspirasi para murid untuk taat kepadanya juga. Ketaatan apa yang dimaksud? Kemauan untuk tidak mengagungkan pemahaman sendiri. Saya pikir ini sebuah interpretasi personal, bisa diperdebatkan. Tetapi lagi-lagi saya berpikir bahwa sekarang dengan gampangnya orang menyuarakan opini, menyuarakan ketidaksetujuan tanpa menyadari konsekuensi kanonis dari yang dia katakan. Ada juga yang berkata, saya sedih, pastor di mea culpa, seperti pastor kebanyakan yang mengikuti Konsili Vatikan kedua. Sudah jelas-jelas kebanyakan pastor mengikuti Vatikan kedua dan dia sedih. Lalu gereja macam apa yang diinginkan? Gereja Katolik macam apa? Apa gambaran dari gereja Katolik yang didapatkannya? Inilah yang ideal. Dia dapat dari mana? Kecuali akhirnya dia memutuskan untuk membuat gereja sendiri. Wah, ini unek-unek tentang krisis ketaatan yang kita miliki. Sekali lagi, kita tidak kekurangan pengetahuan tentang ajaran iman. Untuk lapisan tertentu ya, tidak di semua lapisan. Di stasi di tempat saya berada, membuat tanda salib pun masih ada yang salah. Itu kecacatan apa namanya? Pastor kurang katekese boleh jadi, tapi SDM-nya juga memang. Dan begitulah keadaannya. Tapi akhirnya ada lapisan juga tertentu yang asik mendalami dokumen-dokumen ya pada level yang tertentu. Tapi saya pikir itu dinamika dari menjadi Katolik. Dan bukan hal baru. Untuk tidak setuju. Cuma kita berada pada era yang berbeda. Ketika orang dengan gampang menyuarakan pemikirannya, entah apa referensinya, tanpa memikirkan efeknya. Sebuah pemikiran. Pace bene.